Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Sekarang kita lagi OTW ke IMS, teman-teman. Pameran otomotif yang akhirnya setelah setahun lebih ya di Indonesia nggak ada pameran otomotif, ini akhirnya ada lagi selama bulan puasa dan ketika pandemi. Jadi banyak protokol kesehatan, batasan-batasan juga. Jadi gue sendiri penasaran bakal kayak gimana nih nanti di sana, banyak orang apa enggak. Dan gue juga penasaran apakah ada motor-motor baru yang lagi launching selama pameran ini. Nah, ini kita bentar lagi mau nyampe. Sekarang gua sedang pakai Kia Sonet, teman-teman. Ini sebuah mobil dari Kia yang sebenarnya ukurannya cukup kecil ya. Dengan harga yang basicnya tuh di bawah 200 juta. Mentoknya di sekitar 250-an lebih. Tapi mobil itu unik gitu. Dia itu fiturnya banyak banget. Ada Apple CarPlay-nya wireless. Ini menunjukkan arah ke sana. Secara desain, mobil ini tuh kayak SUV kecil, mini SUV yang jadi bentuknya agak sedikit tinggi. Mungkin kalau dalamannya ya cukup lega lah, tapi memang tidak yang besar banget. Dari luar sih bentukannya jujur gue suka. Kalau secara mesinnya 1500 CVT, bukan yang paling kencang. Tapi kalau buat dalam kota ya baik lagi, cukup. Dan gua bisa 7 liter untuk 100 km, teman-teman, bensinnya. Jadi lumayan. Tapi yang bikin gua kagum adalah fitur-fiturnya. Mobil yang ini tuh adalah tipe tertingginya, jadi sekitar 250 jutaan lebih sedikit. Fitur di dalamnya yang didapetin di dalam sini itu luar biasa banget menurut gua. Pertama, kalian dapat Apple CarPlay. Dan Apple CarPlay-nya itu wireless, teman-teman. Terus ada cool seat. Jadi kursi kalian itu ada AC-nya di dalamnya. Speaker itu Bose. Jadi suara audio mobil ini itu bagus. Untuk kualitas audio standar mobil 250 juta itu bagus, teman-teman. Terus ada sunroof juga. Yang mana di kompetitor-kompetitor lainnya harga segitu tuh biasanya nggak dapat begitu banyak fitur-fiturnya. Oh, terus ada wireless charging juga. Joknya udah kulit, ya kan? Layarnya gede. Jadi memang mobil ini secara fitur itu luar biasa banget untuk harga segitu ya. Terus kalau untuk naikannya sendiri, ya menurut gua oke lah gitu. Kalau yang Kia Seltos itu lebih empuk, yang ini masih just oke. Gua matiin dulu ininya, karena kita sudah sampai. Mobil ini juga ada kamera mundurnya, ya kan. Terus ada apa lagi? Fitur-fitur lainnya. Ada drive mode-nya. Jadi memang secara fitur sebenarnya mobil ini tuh luar biasa banget. Jadi overall kalau secara value, ya menurut gue secara value apa yang kalian dapetin dengan harga, mobil ini lumayan banget. Ditambah ini sebenarnya ada yang versi 7 seaternya, teman-teman. Ini versi 5. Yang versi 7 seaternya itu persis sama bodinya, wheelbase-nya sama, tapi kursinya ada 7. Jadi kalau mundur ada kamera mundurnya, setirnya enteng. Luar biasa pokoknya mobil ini. Secara value, gue jujur Kanjeng Putri ya itu suka banget sama mobil ini. Dia bilang yaudahlah beli aja, katanya buat dia belajar nyetir. Ya menurut kalian gimana? Jujur gue kalau warna putih ini keren banget mobilnya. Oke, kita sudah sampai di Kemayoran. Jadi waktunya kita turun ke dalam dan kita lihat di dalam ada motor apa aja yang baru di IMS. Let's go. Oke, kita sudah sampai di booth pameran motornya. Sekarang jam 1:30. Lumayan banyak pengunjungnya. Tapi katanya tadi pagi lebih ramai, tapi mungkin ntar sore akan lebih ramai lagi. Pas masuk di sebelah sini sudah ada Kawasaki. Nah, kalau Kawasaki yang dipajang ada ZX25R, ada TR, ada Ninja 2.5, Versys, KLX 230. Cuman memang belum ada motor baru dari Kawasaki sekarang yang dipamerin di sini. Sini ada Royal Enfield. Nah, di Royal Enfield ini nanti sore sebenarnya gue bakal ada talk show di situ. Karena Royal Enfield Himalayan gue yang bareng Tribe
itu dipajang di situ teman-teman. Nah kalau di Royal Enfield yang dipajang, mainan utama mereka yang dipajang itu adalah yang 3,5, ada Meteor 3,5, semuanya dipajang di sebelah sini teman-teman. Nah, gue nggak tahu deh, mungkin setelah vlog ini gue akan tayangin vlog gue review yang motor kuning sebelah sini. Itu baru aja selesai diedit. Nah ini adalah Royal Enfield Meteor 3,5 tapi yang full spec-nya. Kalau yang video yang motor warna kuning itu yang base-nya, nah ini yang full spec-nya. Perbedaannya apa aja? Pertama, ini ada apa namanya, punggung belakangnya buat penumpang belakang, ya kan? Bentuk joknya, bahan joknya agak sedikit berbeda. Warnanya dia sudah two tone, ya. Terus knalpotnya chrome. Terus ini juga ada aksen chrome di sini, warnanya two tone. Emblem Royal Enfield-nya berbeda. Kalau yang kemarin cuma tulisan di stiker doang, kalau ini emblem, bener emblem. Terus juga kayak spionnya chrome, sampai ke ada windshield juga di depan. Terus ada engine guard. Terus ada peleknya, dia ada sedikit aksen chrome-nya juga teman-teman di sini. Nah, jadi overall perbedaannya sebenarnya itu aja, basisnya tetap sama, tapi perbedaan di aksesoris gitu. Kalau menurut gue sih ya tetap keren juga. Tapi mungkin kalau misalkan mau dimodifikasi, mungkin lebih enak ambil yang base kali ya, terus ditambah-tambahin sendiri gitu. Kalau ini langsung jadi. Kalau kalian lebih suka yang mana? Yang standar yang warna kuning atau yang sudah jadi seperti ini? Kasih tahu di kolom komen di bawah. Nah, dari Royal Enfield sebelah sini ke sebelah sini ada satu geng, Italjet, Royal Alloy, sama New teman-teman. Ini adalah salah satu ikonnya dari booth Italjet ya. Dan salah satu motor yang bikin gue datang ke sini karena gue pengen lihat motor ini. Ini adalah Italjet Dragster 200. Sebuah skuter matic 200 cc 1 silinder di harga 145 juta rupiah. Jadi bisa dibilang mungkin salah satu skuter matic paling mahal saat ini. Di atasnya mungkin ada BMW, ada Vespa, tapi mungkin yang di level ini paling mahal. Dia sudah Brembo depan belakang, Pirelli bannya, suspensi depan dan segitiga depannya, pokoknya bagian depan sini nih itu terinspirasi dari Bimota motorcycle. Itu emang ciri khasnya seperti itu, yang dimana kalau motor lain kan ada fork depan, ini forknya horizontal, sebelah doang. Ini bukan motor rangka doang, body ditondolin, enggak, karena memang bentukannya seperti ini teman-teman. Rangkanya terekspos seperti itu, bodinya cukup sedikit, modern banget ya kan. Bentuk joknya aja udah kayak Ducati, udah kayak sports bike. Lampu belakangnya pun itu udah kayak Panigale ya kan. Depannya itu garang banget. Lampu sennya itu menarik banget. Lampu sen itu ada di lever guard. Lever guardnya tergabung dengan sen depan. Jadi sebuah motor yang unik, hobiis banget ya. Katanya cuma ada 40 unit di Indonesia, 145 juta rupiah udah habis katanya. Kalau kalian, apakah kalian akan beli motor ini? Gimana? Ya, emang ada pasar tersendiri sih. Suspensinya di depan, di tengah gitu, jadi agak unik. Ya emang overall motor yang unik, motor yang berbeda. Mungkin bukan untuk semua orang, tapi yang jelas ada pasarnya teman-teman. Nah ini sekarang kita berada di salah satu booth motor yang mereknya di Indonesia mungkin cukup baru, Royal Alloy teman-teman. Nah ini merek motor skuter, bukan skuter listrik, skuter bensin, tapi memang bentukannya klasik banget gitu. Mungkin bisa dibilang terinspirasi dari Lambretta, karena bentukannya itu kayak Lambretta klasik. Bener-bener ini kayak Lambretta klasik banget bentukannya. Bodinya yang panjang, kayak panjang banget. Kenapa? Karena emang dari dulu Lambretta tuh mesinnya itu selalu di tengah. Jadi kayak mesin motor matic sekarang ya di tengah kan. Terus ke depan sini, nah ini juga salah satu ciri khasnya juga. Stangnya ini kalau gua gerakin, fender depannya nggak ikut gerak teman-teman. Dia nggak ikut kayak motor lain yang biasanya geser. Itu adalah salah satu ciri khas juga dari skuter Lambretta. Nah mungkin Royal Alloy ini terinspirasi dari situ teman-teman. Nah ini yang 300 cc, harganya 160 jutaan.
Jadi saingannya Vespa GTS 300. Secara bentuk dan secara build quality bagus sih kalau menurut gua teman-teman. Karena ini hampir semuanya metal, bentukannya pun bagus. Ini bener-bener klasik banget. Putihnya aja, itu putihnya juga bagus, ya kan. Di sini sudah layar LCD. Pokoknya bentukannya rapi deh. Gue suka sih sebenarnya mereknya ini, bentuk motor satu ini klasik banget. Nah, Royal Alloy ini juga ada yang 150 cc seperti di sebelah sini. Nah, ini yang 150 cc harganya di 59 jutaan, di bawah 60 juta. Dan yang ini masih dapat bentuk klasiknya, tapi harganya tidak semahal yang 300 ya, karena 150 cc. Tapi lumayan kok sebenarnya. Ini sudah dibikin di Thailand, jadi makanya harganya kenapa sekarang lebih affordable. Gue suka sih gripnya klasik, ya kan, bentukannya. Grip klasik tuh yang agak cembung tengah, bodinya panjang. Klasik sih, ini klasik banget. Bagus Royal Alloy. Sekarang kita berada di booth-nya KTM, teman-teman. Nah, KTM yang ini yang dipajang mostly sebenarnya motor-motor besarnya. Ini salah satu yang paling gue suka nih. Ini adalah 790 Adventure R Rally. Ini bentukannya keren banget. Kalau kita masih agak dari samping sih. Bentukan itu gahar banget, bener-bener gahar banget. Ini 790 cc, satu silinder, teman-teman. Jadi torsinya gede banget. Dan kalau KTM itu memang spesialis di motor adventure kan ya. Jadi ya memang bentukannya seperti ini keren banget. Bentukannya futuristik gitu. Mungkin kalian tahu biasanya gue suka yang klasik-klasik, tapi ini menurut gue ganteng pakai banget. Perbedaan dengan yang rally dengan yang enggak tuh ada beberapa di body parts gitu kan. Terus warna-warnanya, ini warnanya keren banget sih. Parah. Terus kalau kita ke sebelah sini, ini Adventure R yang biasa, yang non rally-nya. Nah, ini yang Adventure S. Nah, jadi ada sedikit perbedaan lah antara yang tipe adventure, tipe rally, sama rally R-nya sendiri yang Adventure R. Cuman mesinnya semua 390 cc, satu silinder. Mungkin kalau di saingannya itu ada BMW GS yang 800 gitu ya. Nah, ini 790-nya, atau ada Yamaha Tenere gitu kan. Tapi overall ini salah satu motor adventure yang desainnya futuristik modern, tapi keren banget, teman-teman. Menurut kalian gimana? KTM yang ini keren apa enggak? Nah, kalau yang tadi sebelah sana isinya moge-moge, yang sebelah sini trail-trailnya nih, teman-teman. Ini ada KTM sama Husqvarna. Nah, yang KTM ini ada yang 300 6 days-nya. 300 cc 2 tak, mungkin sama kayak Husqvarna pun ada Rius yang waktu itu udah pernah gue coba. 300 cc 2 tak. Ya, ini motornya kenceng banget. Gue ngebayangin aja serem. Terus sebelah sini ini ada yang 690. Kalau yang tadi itu kita yang 790, ini 690, lebih kecil sedikit. Cuman bedanya kalau yang ini tuh mungkin bagi beberapa orang masih bisa dipakai nge-trail gitu. Single track mungkin ini masih lebih berani. Kalau 790 tadi kan sudah terlalu besar gitu. Yang ini mungkin masih oke lah. Nah, cuma sebenarnya yang gue suka, yang pengen gue lihat banget itu ada sebelah sini, teman-teman. Di booth-nya Husqvarna. Jadi KTM sama Husqvarna itu memang satu grup sebenarnya. Nah, di booth-nya Husqvarna yang memikat mata gue tuh ini nih. Nah, yang ini. Yang ini justru yang malah pengen banget gue beli buat Aaron, padahal Aaron belum bisa jalan. Ya, Aaron baru bisa jalan mungkin berapa? Setahun lagi. Tapi justru yang kecil satu ini pengen banget gue beli. Jadi ini adalah Husqvarna Trail, mini trail, tapi ini listrik, teman-teman. Listrik, charging time-nya butuh sekitar 70 menit katanya. Jaraknya bisa sekitar berapa ya? 2 jam katanya, 2 jam lebih, tergantung modenya. Tapi ini kecil banget, tapi harganya nggak kecil, teman-teman. Ini motor harganya itu sekitar 100 juta rupiah. 100 juta sampai 111-an lah. Jadi emang harganya lumayan. Tapi emang canggih banget sih.
ini ada speknya nih. Kita lihat deh speknya. Speknya itu charging time-nya sampai 70 menit. Ya kan? Weight-nya 40 kilo. Maximum power-nya 5 kW. Battery capacity 21 ampere. Jadi emang ya motor trek kecil lah ya buat Aaron. Nah, buat guanya gue pengen yang ada di antara sebelah sini nih teman-teman. Ini Paras 50 4 tak. Jadi Paras 50 cc 4 tak. Tenaganya udah deh, nggak usah dibahas lagi. Nah, yang ini adalah model terbaru dari yang waktu itu punya Darius yang gue coba. Karena yang ini 300 cc 2 tak tapi sudah injeksi. Yang kemarin masih karburator, teman-teman. Nah, yang ini adalah 690 kalau nggak salah. Sorry, ini 701. Jadi kalau di KTM tadi 690, kalau di Husqvarna itu 701. Basisnya sama, mesinnya sama. Nah, ini trail gedenya lah gitu. Karena trail gedenya dari Husqvarna. Gue udah pernah nyobain yang ini, punyanya Tevopi, tapi yang model Sport Villain. Ini tenaganya buas banget, karena satu silinder 700 cc. Kalian bisa bayangkan sendiri torsinya segede apa. Kalau buat kalian, mana yang kalian suka? Gue sih sebenarnya gue kepengen yang begini-begini aja cukup sih. 300 cc atau 200 cc 2 tak trail, ganteng banget sih. Dan ini beratnya teman-teman, itu 100 kg, 105 kg without fuel. 300 cc 2 tak itu lebih ringan kira-kira 10 kg dari KLX atau CRS 150. Bayangkan, tenaganya jauh lebih gede, tapi jauh lebih ringan. Tapi memang harganya berapa kali lipat ya? Hampir 3 sampai 4 kali lipat. Lebih nih. Hampir 5 kali lipat, teman-teman. Ini kasih tau gue udah hampir 200 jutaan sekarang kayak gini. Luar biasa ya. Jadi ternyata yang kecil ini bisa gue coba nyalain. Nah, ini keren banget. Jadi buat nyalainnya itu ada di sini teman-teman, tombol ini. Ini bisa dinyalain. Nah, kalau udah nyala, di sini muncul warnanya nih teman-teman. Ya kan, ini mungkin indikator baterai. Nah, terus ini itu cut off, safety cut off teman-teman. Jadi ini kalau misalkan ditaruh sini, terus jatuh, nah ini langsung mati mesinnya. Jadi mirip kayak jet ski lah, ini cut off. Nah, terus ini ada mode-modenya. Ini modenya ada 6 teman-teman. Jadi 1, 2, 3, terus bisa 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 1, bisa sampai 6. Nah, mode 1 itu bener-bener cuman buat anak kecil yang bener-bener baru belajar. Ya kayak gua kali ya. Mentok cuman di 14 km per jam. Tapi kalau mode 6 itu bisa sampai 70 km per jam. Jadi ini gua masukin mode 1. Nah, mode 1 ini pelan banget. Jadi kalau bannya diputar, peleknya diputer, ke depan. Ada kuncinya. Gua ke depan dulu. Nah, baru ke belakang. Nah, ini motor cuma segini doang nih. 14 km per jam. Jadi kalau Aaron baru belajar gitu ya, cuma mentok segitu. Tapi kalau misalkan mode 3, itu bisa lebih kencang. Kencang sih. Kalau mode 6, paling kencangnya bisa 70 km per jam. Oke, itu kencang banget teman-teman. Kita balik ke mode 1 lagi aja. Ya, mode yang cukup. Jadi memang motor ini ya, itu emang disiapin buat yang dari belajar sampai yang bener-bener nanti udah pro banget, dia bisa nih balapan. Pakai ini katanya bisa pakai balapan. Ya bayangin bisa mentok di 70 km per jam. Harganya 100 jutaan, memang lebih mahal karena kalau yang 2 taknya itu equivalent ke horsepower sekitar yang 65 cc atau 50 cc 2 tak teman-teman. Yang itu harganya mungkin sekitar 70 jutaan, lebih murah 30 jutaan. Tapi ya ini emang lebih canggih sih, karena ini elektrik, modenya, jadi nggak usah ngecun lagi, dia modenya langsung ada semua. Kira-kira Kanjeng Putri ngebolehin nggak ya gue beli ini buat Aaron? Gimana menurut kalian? Beliin buat Aaron apa enggak? Hehe.
Sekarang kita mau nyuri ini nggak, Ding? Mau nyobain. Kita pakai mode 1 aja. Lucu. Oh, gemes. Wah, enteng lagi. Dan ini masih ada rem belakang yang di kaki, jadi beneran udah kayak motor, rem belakangnya di kaki. Kalau motor listrik itu misalkan di tangan. Kita coba mode 2, agak lebih kencang. Atau mode 3 deh sekalian. Wah, wah kenceng loh. Mode 3. Kenceng banget. Oke, saya kembalikan dulu. Nih. Mode 1 aja nih. Mode 1 dulu. Ini beneran nih kayak ini kalau nggak nyampe 100 juta gue beli sekarang nih buat Aaron. Berapa? Ini mode 1. Udah dibeli? Enggak. Belum. Ini, Harganya iya, harganya. 112. Suspensinya WP loh. Iya, kan standar. Kan kemarin ada yang beli, Hah? bannya diganti pakai ban Vespa. Oh iya bisa. Ban aspal. Jadi lucu banget. Asli ini bener-bener racun yang pengen banget gue beli. Ya gini emang kalau udah jadi bapak ya, pengennya beli ini buat anaknya. Gimana kalian? Menurut kalian bagus apa enggak motornya? Beli apa enggak buat Aaron? Hehe, gimana? Itu kan lucu banget. Sekarang kita berada di booth Indonesian Custom Show. Nah, di sini ada beberapa motor custom yang dipajang, teman-teman. Kayak sebelah sini ada beton yang dijadikan chopper. Terus sebelah sini motornya Mas Ateng dari Katros yang matic besar kemudian dijadikan seperti ini. Indah ya, warnanya menarik. Warnanya menarik banget, merah. Terus juga kalau kita ke sebelah sini, di sini ada motor custom Vespa listrik punyanya Elders. Gue nggak tahu nih basisnya apa, tapi dibikin mentah, katanya kemudian dipernis. Dan ini listrik teman-teman, jadi udah nggak ada lagi mesin-mesinnya karena semuanya full listrik penggeraknya. Jadi konsepnya udah berbeda banget ya, keren ya, finishingnya gokil banget. Nah, kalau di sebelah sini ada salah satu motor custom dari Chromeworks, Mas Andika, salah satu teman gue juga, yang memang spesialisnya bikin motor custom menggunakan bahan chrome, teman-teman. Mesinnya menggunakan SNS, ya. Desainnya memang cukup nyeleneh, tapi keren, ya. Nyeleneh tapi bertanggung jawab, dan ini memang bahannya semuanya adalah bahan-bahan chrome, teman-teman. Jadi makanya emang gaya desainnya dari Chromeworks itu seperti ini, kinclong banget semuanya. Dan ini semuanya dikenteng menggunakan tangan. Dan buat yang belum tahu, ngenteng aluminium seperti ini menjadi chrome itu susah banget, teman-teman. Prosesnya bisa menjadi rapi itu sangat-sangat susah. Jadi kira-kira segini aja untuk ngeliat motor-motor yang ada di IMS 2021. Memang di tengah masa pandemi gini bikin pameran yang emang agak sulit lah ya gitu. Orang pasti pengen menghindari kerumunan. Tapi seperti yang bisa gue lihat sih sebenarnya antusiasmenya cukup positif gitu. Ini hari Sabtu weekend. Ya mungkin besok hari Minggu akan lebih ramai juga. Dan juga ada beberapa motor-motor menarik juga. Tadi ada Dragster, terus ada Royal Enfield juga, ada KTM, Husqvarna. Pengen banget gue yang itu. Overall, acaranya seru banget. Akhirnya ada pameran otomotif lagi. Gue udah kangen banget ketemu teman-teman komunitas, ketemu teman-teman media, ya kan? Terbayarkan sudah. Oke, suka video ini jangan lupa di like, yang belum jangan lupa subscribe. Saya Sivi Jalan. See you in the next video guys. Bye bye.